Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Zakaria dan istrinya yang belum dikaruniai keturunan, dan terdapat doa keturunan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami kisah Nabi dan Rasul bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hal ini termasuk kisah Nabi Zakaria. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian dari 6 rukun iman. Salah satu cara mengimaninya adalah dengan mengetahui kisah serta perjuangan Nabi semasa hidupnya. Selayaknya kisah dan perjalanan para Nabi dan Rasul lainnya, kisah Nabi Zakaria pun hadir dengan pelajaran dan hikmah tersendiri yang sangat menginspirasi. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masih muda tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena itulah sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 3 serta surah Maryam ayat 19 dan ayat 2-11. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4384 dan Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah Ilyasya binti Fakud bin Qabil, berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya tak banyak literatur yang menjelaskan tentang hubungan Nabi Zakaria dengan Imran. Meski begitu, dijelaskan bahwa istri Imran merupakan ipar dari Nabi Zakaria. Suatu ketika, istri Imran melahirkan seorang putri yang kemudian dinamai Maryam. Namun, Imran selaku ayah Maryam ternyata meninggal di usia yang masih muda, sehingga Maryam kecil terpaksa kehilangan sosok ayah. Peristiwa ini pun memunculkan permasalahan terkait siapa yang harus menggantikan Imran dalam merawat Maryam. Orang-orang Bani Israel saat itu menginginkan kehormatan untuk bisa mengasuh Maryam. Supaya adil, dibuatlah undian untuk menentukan siapa yang berhak merawat Maryam. Setiap orang diminta untuk menuliskan nama mereka dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Lalu di antara nama-nama yang sudah tercampur dalam wadah itu, diambillah satu nama secara acak. Saat pengambilan pertama, nama Nabi Zakaria muncul. Akan tetapi orang-orang Bani Israel rupanya tidak puas dan melakukan pengundian ulang. Pada pengambilan nama kedua, ternyata nama Nabi Zakaria muncul lagi. Begitu juga dengan pengambilan nama seterusnya. Nama Nabi Zakaria terus saja muncul. Hal ini membuat orang-orang Bani Israel akhirnya pasrah dan membiarkan Maryam berada dalam pengasuhan Nabi Zakaria. Walau Maryam bukan anak kandungnya, Nabi Zakaria tetap mengasuh gadis kecil itu dengan sepenuh hati seperti anak kandungnya sendiri. Ia bahkan membuatkan ruang khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam beribadah, yang dinamakan mihrab. Perjuangan dan doa sang Nabi untuk memiliki keturunan menjadi bagian dari kisah Nabi Zakaria yang paling sering diceritakan. Istri Nabi Zakaria diketahui mandul sejak remaja, dan membuat pernikahannya tak dikaruniai putra hingga keduanya lanjut usia. Namun Nabi Zakaria tetap berdoa, dipanjatkan dengan suara lemah lembut sebagai isyarat kerendahan hati dan ketulusannya, atau karena enggan diketahui orang bahwa beliau sedang meminta seorang keturunan. Permintaan tersebut memang jelas tak masuk akal mengingat keduanya saat itu beliau berusia 90 tahun dan istrinya 98 tahun.
Ia beserta istrinya tak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat diberikan keturunan. Nabi Zakaria sangat menginginkan kehadiran seorang anak sehingga kelak akan ada yang meneruskan perjuangannya dalam berdakwah. Saat itu dirinya sudah semakin menua dan sang istri juga mengalami kondisi mandul. Meski begitu, ia bersama istrinya selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa Nabi Zakaria bahkan diabadikan dalam Al-Quran, yakni pada surah Maryam ayat 4-6 yang artinya, "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Ada pula doa lainnya yang dipanjatkan Nabi Zakaria pada surat Al-Imran ayat 38 yang artinya, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Setelah berdoa tanpa henti, akhirnya permintaan Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen tersebut juga tercatat dalam Al-Quran surah Maryam ayat 7-9 yang artinya, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku sesungguhnya sudah mencapai usia sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Mendapatkan kabar gembira bahwa ia akan memiliki anak, Nabi Zakaria pun begitu senang dan merasa tak sabar. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertanda jika nanti sudah dekat waktunya ia memiliki anak. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan disebutkan nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Nabi Zakaria alaihissalam yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah Maryam ayat 10. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sehat." Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu dikaruniai seorang anak di usia senja. Riwayat dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam yang menyebutkan, selama pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut datang, Nabi Zakaria alaihissalam hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab. Nabi Zakaria alaihissalam menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kaumnya sendiri, melainkan menggunakan bahasa isyarat. Hal ini tercermin dalam riwayat yang tertulis pada kitab suci Al-Quran surah Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberikan isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu siang dan petang." Nabi Zakaria alaihissalam selanjutnya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk terima kasih karena doanya selama ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang saleh pada 1 sebelum Masehi yang bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Lalu ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa alaihissalam, anak dari Maryam. Namun beberapa riwayat menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya alaihissalam adalah mendahului 3 bulan daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah bersama kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam juga bersama-sama melawan Raja Herodus yang merupakan penguasa Bani Israel dan bersifat zalim dan keji.
Dalam kisah Nabi Zakaria ini, salah satu hikmahnya adalah kita harus percaya dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah sebaik-baik perencana. Sebagai orang yang beriman, perlu disadari jika semua manusia hanya mampu berencana, sedangkan hasil akhirnya bergantung pada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya ialah bisa dipetik dari kisah Nabi Zakaria adalah soal keutamaan istiqomah dalam berdoa kepada Allah. Hal itu ditunjukkan dari tindakan Nabi Zakaria dan istrinya yang terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan, meski harus menunggu dalam waktu lama. Berkat kegigihannya dalam berdoa, akhirnya Allah pun mengabulkan dengan menganugerahkan seorang putra. Itu dia kisah Nabi Zakaria yang patut diteladani. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mengamalkan ajaran baiknya.